Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang keempat di triwulan pertama di tahun 2022 ini. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Yesus Saudara Setia Kita. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Baik, sementara kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh mempunyai hati untuk memahami dan mengerti firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, saudara setia kita. Ayat hafalan terdapat dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara sekalian, dalam kitab Ibrani, Yesus diperkenalkan sebagai Allah dan manusia. Paulus menekankan perbedaan antara kedua sifat Yesus dalam dua pasal pertama kitab Ibrani. Di pasal 1, Paulus menekankan tentang keilahian, baik sebagai anak Allah, Allah Maha Kuasa, pencipta, penopang, dan juga penguasa. Di pasal yang kedua, Paulus menekankan tentang kemanusiaannya. Berbicara tentang saudara kita, setia kepada Bapa, imam besar manusia, penyayang, dan juga setia. Nah, penyajian Yesus sebagai saudara yang setia dan penyayang digambarkan dalam gambaran anak sebagai manifestasi tertinggi dari Allah pencipta yang kekal. Mari kita mempelajari lebih dalam bagaimana sifat manusia Yesus yang digambarkan dalam kitab Ibrani ini. Di pelajaran hari Minggu, saudara sebagai penebus. Hukum Musa mengatur jika seseorang begitu miskin, sehingga dia harus menjual kepemilikannya atau bahkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup, dia akan menerima miliknya itu atau kebebasan kembali setiap 50 tahun. Atau yang disebut dengan pada tahun Yubileum, dan itulah disebut dengan tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun Sabat Agung, di mana utang-utang dihapuskan, kepemilikan diklaim kembali, dan kebebasan diproklamasikan kepada para tawanan. Namun saudara sekalian, menunggu 50 tahun adalah waktu yang lama. Karena itu ada solusi yang lain yang ditetapkan dalam hukum Musa. Sebagaimana terdapat di dalam Imamat pasal 25, ayat 25 sampai dengan 27, ayat 47 sampai dengan 49, serta Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan 15. Yang menjelaskan sebagai berikut. Bahwa kerabat terdekat dapat membayar bagian yang masih terutang dan dengan demikian dapat lebih cepat menebus kerabatnya. Yang kedua, kerabat terdekat juga merupakan orang yang menjamin keadilan untuk ditegakkan dalam kasus pembunuhan. Dia adalah pembalas darah yang akan mengejar pembunuh kerabat dekatnya dan menghukumnya. Secara singkat, Rasul Paulus menjelaskan situasi manusia berdosa yang tampaknya tidak ada harapan. Ketika Adam berdosa, manusia jatuh di dalam atau di bawah kuasa iblis. Akibatnya, kita tidak memiliki kuasa untuk melawan dosa. Roma 7 ayat 14 sampai dengan 24. Kita harus menanggung hukuman mati yang dituntut karena pelanggaran kita. Dan ini kita tidak dapat membayarnya, saudara. Roma 6 ayat 23. Bagaimana Yesus menjadi solusi bagi situasi kita yang berdosa ini? Ibrani 2 ayat 14 sampai 16 menjelaskan, pertama, Yesus mengadopsi sifat manusia kita dan menjadi daging dan darah seperti kita. Dia menjadi kerabat terdekat kita dan menebus kita.
Dia tidak malu menyebut kita saudara. Ibrani 2 ayat 11. Yang kedua, dengan mengambil sifat kita dan menebus kita, Yesus juga mengungkapkan sifat ilahinya. Dalam Perjanjian Lama, penebus sejati Israel, kerabat terdekatnya adalah Tuhan atau YHWH. Mazmur 19 ayat 15, Yesaya 41 ayat 14, Yesaya 43 ayat 14, Yesaya 44 ayat 22, Yeremia 31 ayat 11, dan Hosea 13 ayat 14. Puji Tuhan. Yesus tidak malu, saudara, menyebut kita sebagai saudaranya. Kita disebut kerabat terdekat Tuhan, karena itulah Ia menebus kita. Dan kini kita punya harapan yang lebih baik lagi. Di pelajaran hari Senin, tidak malu menyebut mereka saudara. Yesus yang Maha Tinggi merangkul kita sebagai bagian dari keluarganya. Sikap ini sangat kontras dengan rasa malu publik yang diderita oleh para pembaca Ibrani dalam komunitas mereka. Ibrani 10 ayat 33. Apa yang dapat kita pelajari dari hal Musa sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 26. Musa disebut anak putri Fir'aun. Dia adalah sosok yang kuat di kerajaan paling kuat saat itu. Dia menerima pelatihan sipil dan militer tertinggi dan menjadi karakter yang luar biasa. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22, Stefanus berkata bahwa Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dan Ellen G. White juga mengatakan bahwa Musa adalah seorang yang disenangi oleh tentara-tentara Mesir. Dan bahwa Fir'aun telah menetapkan untuk menjadikan cucu angkatnya itu, dalam hal ini Musa, sebagai penggantinya. Dalam tulisan Alfa dan Omega jilid 1 halaman 287. Luar biasa. Namun, saudara, Musa meninggalkan semua hak istimewa ini ketika dia memilih untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang Israel. Bangsa budak tanpa pendidikan dan tanpa kekuasaan. Dia tidak malu mengidentifikasikan dirinya dengan orang Israel yang menjadi budak di Mesir. Tidak malu, saudara. Apa yang terjadi dengan para pembaca kitab Ibrani? Setelah mengalami penganiayaan dan penolakan, banyak dari mereka mulai merasa malu mengakui Yesus. Mereka bahkan meninggalkan iman mereka. Dengan tindakan mereka, beberapa orang berada dalam bahaya menempatkan Yesus dengan menghinanya di muka umum. Gantinya menghormati dia. Ibrani 6 ayat 6. Sikap Paulus kepada orang Ibrani adalah terus-menerus memanggil para pembaca untuk teguh berpegang pada pengakuan dari iman mereka dengan tidak malu. Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 10 ayat 23. Setelah menyadari apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, pertanyaannya adalah, apakah yang harus menjadi iman kita? Mengakui Yesus dan tidak menyangkal Dia. Ini harus menjadi dasar iman kita. Kemudian, tidak malu bersaksi tentang Yesus dan tidak malu mengakui orang percaya yang teraniaya sebagai saudara. Kemudian, hidup dengan ucapan bibir yang memuliakan Allah dan rajin berbuat kebajikan. Ibrani 13 ayat 12 sampai dengan 15. Di pelajaran hari Selasa, daging dan darah seperti kita. Saudara sekalian, ungkapan daging dan darah menekankan kelemahan kondisi manusia, kurangnya pemahaman, dan tunduk pada kematian. Ini ungkapan daging dan darah. Nah, kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus dibuat seperti saudara-saudaranya dalam segala hal. Ibrani 2 ayat 17. Ungkapan ini berarti bahwa Yesus menjadi manusia seutuhnya. Yesus tidak hanya terlihat seperti atau tampak seperti manusia. Dia benar-benar manusia, benar-benar salah satu dari kita. Menarik, saudara.
Walaupun Yesus benar-benar manusia seperti kita, namun apakah yang membedakan Yesus dari kita mengenai dosa? Yesus tidak melakukan dosa apapun, saudara. Yesus memiliki sifat manusia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Sifat Yesus tidak dirusak oleh dosa. Jika Yesus adalah daging dan terjual di bawah kuasa dosa, seperti kita, dia juga membutuhkan juru selamat. Tetapi tidak demikian adanya. Yesus datang sebagai juru selamat dan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang tak bercacat kepada Allah bagi kita, saudara. Ibrani 7 ayat 26 sampai dengan 28, Ibrani 9 ayat 14. Bagaimana dengan kita yang adalah darah dan daging? Kita memiliki kecenderungan jahat. Perbudakan kita pada dosa dimulai jauh di dalam sifat kita sendiri. Kita adalah daging terjual di bawah kuasa dosa. Terdapat dalam Roma 7 ayat 15 sampai dengan 20. Kesombongan dan motivasi berdosa lainnya bahkan mencemari tindakan baik kita. Pertanyaannya adalah, apa yang Yesus lakukan bagi kita ketika ia menjadi darah dan daging? Pertama, Yesus menghancurkan kuasa iblis dengan mati sebagai persembahan tanpa dosa untuk dosa-dosa kita. Sehingga memungkinkan pengampunan dan rekonsiliasi kita dengan Allah. Ibrani 2, 14 sampai dengan 17. Yang kedua, Yesus mematahkan kuasa dosa dengan memberi kita kekuatan untuk hidup benar melalui penggenapannya atas perjanjian baru untuk menuliskan hukum di dalam hati kita. Ibrani 8 ayat 10. Dan yang ketiga, Yesus telah mengalahkan musuh dan secara efektif membebaskan kita sehingga sekarang kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Walaupun penghancuran terakhir iblis akan datang pada hari penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 3 dan Wahyu 20 ayat yang ke-10. Pelajaran hari Rabu dengan judul disempurnakan melalui penderitaan. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Dan bahwa dia tidak berdosa, tidak bernoda, tidak tercemar, dan suci. Jadi, apa arti ungkapan bahwa Allah menjadikan Yesus sempurna melalui penderitaan? Kita mau lihat di sana. Pertama, Yesus disempurnakan melalui penderitaan untuk menjadi pemimpin bagi keselamatan kita. Yesus harus mati di kayu salib sebagai korban agar Bapa dapat memiliki sarana yang sah untuk menyelamatkan kita. Yesus adalah satu-satunya korban persembahan yang sempurna. Sebagai Tuhan, Yesus bisa menghakimi kita. Tetapi karena pengorbanannya, Yesus juga dapat menyelamatkan kita. Yang kedua, Yesus belajar ketaatan melalui penderitaan. Ibrani 5 ayat 8. Nah, ketaatan diperlukan untuk dua hal. Yang pertama, penurutan membuat pengorbanannya dapat diterima. Yang kedua, penderitaannya memungkinkan dia menjadi teladan bagi kita. Yesus belajar ketaatan karena dia tidak pernah mengalami sebelumnya. Sebagai Allah, siapa yang harus dia taati? Sebagai anak yang kekal dan satu dengan Allah, dia ditaati sebagai penguasa alam semesta, saudara. Oleh karena itu, Yesus tidak berkembang dari ketidaktaatan menjadi ketaatan. Tetapi dari kedaulatan dan kekuasaan menuju kepatuhan dan ketaatan. Anak Allah yang ditinggikan menjadi anak manusia
yang taat. Dan yang ketiga, penderitaan mengungkapkan Yesus sebagai imam besar yang penuh belas kasihan dan setia. Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Penderitaan tidak membuat Yesus lebih berbelas kasihan. Sebaliknya, karena belas kasihan, Yesuslah Dia dengan sukarela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita sejak dari awal. Namun, melalui penderitaan itulah realitas kasih persaudaraan Yesus benar-benar diungkapkan dan dinyatakan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, dengan demikian kita mengerti bahwa Yesus mengalami proses penyempurnaan yang menyediakan Dia sarana untuk menyelamatkan kita. Yesus diperlengkapi untuk menjadi juru selamat kita. Jika Yesus yang tidak berdosa menderita, kita sebagai orang berdosa pasti akan menderita juga. Namun di balik semua penderitaan, kita memiliki harapan dan jaminan untuk kehidupan yang lebih baik dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Di pelajaran hari Kamis, saudara sebagai teladan. Apa yang Rasul Paulus jelaskan tentang Yesus dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Pertama, Yesus adalah puncak dari daftar panjang karakter yang diberikan oleh Rasul sebagai teladan iman. Yang kedua, Yesus sebagai pendiri iman kita, kata Yunani archegos atau pendiri, juga dapat diterjemahkan sebagai pelopor. Yesus adalah pelopor perlombaan dalam arti bahwa Dia berlari mendahului orang-orang percaya. Dalam Ibrani 6 ayat 20 menyebut Yesus sebagai perintis kita. Yang ketiga, Yesus juga adalah penyempurna iman kita. Ini memberikan gagasan bahwa Yesus telah menunjukkan iman kepada Allah dalam bentuk yang paling murni. Yang keempat, Yesus adalah orang pertama yang mengikuti perlombaan kita dengan sukses dan bahwa Dialah yang menyempurnakan seni tentang bagaimana hidup oleh iman itu. Ibrani 2 ayat 13 menyebutkan bahwa Yesus berkata bahwa Dia akan menaruh kepercayaannya kepada Allah. Referensi ini adalah sebuah kiasan untuk Yesaya 8 ayat 17 dan 18. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 8 ayat 17 dan 18? Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Apa yang terjadi sehingga Yesaya mengucapkan kalimat ini? Kerajaan Yehuda sedang menghadapi ancaman invasi yang mengerikan dari Israel Utara dan Aram. Raja dan rakyat ketakutan dengan apa yang akan terjadi. Allah telah menasihati Ahaz untuk percaya kepadanya dan untuk meminta tanda bahwa Dia akan membebaskannya. Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 11. Allah telah berjanji kepada Raja Ahaz sebagai anak Daud bahwa dia akan dilindungi, ya, atau Ahaz akan dilindungi oleh Allah sebagai anaknya sendiri. Sekarang Allah dengan murah hati menawarkan Ahaz untuk mengkonfirmasi janji itu dengan sebuah tanda. Tetapi apa yang terjadi? Ahaz menolak untuk meminta tanda dan sebaliknya mengirim utusan ke Tiglat-Pileser, Raja Asyur, dan mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. 2 Raja-Raja 16 ayat 7. Sedihnya, Ahaz lebih suka menjadi anak Tiglat-Pileser daripada menjadi anak Allah. Saudara sekalian, iman Yesaya sangat kontras dengan kurangnya iman Ahaz, sang raja. 2 Raja-Raja 16 ayat 5 sampai dengan 18. Yesus menaruh kepercayaannya kepada Allah dan dalam janjinya bahwa Dia akan meletakkan musuh-musuhnya di bawah kakinya. Allah telah membuat janji yang sama kepada kita. Dan kita perlu percaya kepadanya. Sama seperti Yesus. Yesus teladan iman kita. Saudara sekalian, setiap hari
Kita harus belajar untuk membuat pilihan yang mencerminkan bahwa kita menaruh percaya kita sepenuhnya pada Allah. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kita disebut kerabat terdekat Tuhan. Karena itulah Ia menebus kita. Dan kini kita punya harapan yang lebih baik. Yang kedua, sikap Paulus kepada orang Ibrani adalah terus-menerus memanggil para pembaca untuk teguh berpegang pada pengakuan dari iman mereka dengan tidak malu. Yang ketiga, Yesus tidak hanya seperti atau tampak seperti manusia. Dia benar-benar manusia, benar-benar salah satu dari kita. Dan yang keempat, Yesus mengalami proses penyempurnaan yang menyediakan Dia sarana untuk menyelamatkan kita. Yesus diperlengkapi untuk menjadi juru selamat kita. Dan yang kelima, Allah telah membuat janji yang sama kepada kita. Dan kita perlu percaya kepadanya sama seperti Yesus. Karena Yesus teladan iman kita. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan pada pekan ini. Marilah kita akan terus-menerus menggali firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Dan biarlah kita diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan. Bila mana kami mempelajari firman ini, melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Curahkanlah untuk kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh hikmat untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Dan kami semakin dipersiapkan menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang teguh. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Dan semakin hari kita semakin diberkati. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita.